Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang sedang belajar di rumah, tetap semangat ya belajarnya. Hari ini kita akan belajar bersama Ustazah kembali dengan materi dongeng, yaitu subtema 1, tema 2. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, marilah kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menguraikan pesan yang terkandung dalam dongeng baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Yang kedua, siswa mampu mempraktikkan pesan moral yang terkandung dalam sebuah cerita dongeng. Nah, anak-anak, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan dongeng itu? Nah, di sini akan kita bahas yaitu pengertian dongeng. Menurut KBBI, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Sedangkan dalam pengertian lain, dongeng adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang kejadian luar biasa dan bersifat fiksi atau tidak nyata dan penuh khayalan, serta imajinasi dan tidak benar-benar terjadi. Adapun fungsi dongeng yang pertama adalah menyampaikan pesan moral atau pesan mendidik untuk pembacanya. Yang kedua, sebagai hiburan bagi pembacanya. Adapun struktur dongeng, yang pertama, bagian pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan ini adalah kalimat pengantar untuk memulai cerita dongeng. Biasanya contoh kalimatnya kalau dalam dongeng, bagian pendahuluan itu adalah pada zaman dahulu kala dan seterusnya. Kemudian pada suatu hari yang cerah dan seterusnya. Itu adalah bagian pendahuluan. Kemudian yang kedua adalah bagian peristiwa atau isi, yaitu kejadian-kejadian yang disusun berdasarkan urutan waktu atau yang namanya peristiwa intinya. Yang ketiga adalah penutup. Penutup adalah kalimat untuk mengakhiri cerita dongeng. Contoh kalimatnya biasanya adalah akhirnya mereka berdua hidup selamanya. Atau yang contoh lain adalah akhirnya mereka pun bersama lagi. Contoh lainnya lagi adalah akhirnya mereka hidup bahagia dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur intrinsik yang ada dalam dongeng. Unsur-unsur apa aja yang terdapat dalam dongeng itu? Yang pertama adalah tema, yang kedua latar, yang ketiga alur, yang keempat tokoh, yang kelima penokohan atau karakter, yang keenam sudut pandang, yang ketujuh majas, dan yang kedelapan adalah amanat atau pesan moral. Nah, selanjutnya anak-anak akan kita bahas satu persatu. Unsur yang pertama adalah tema. Tema adalah ide utama yang mendasari sebuah cerita dongeng. Contoh tema dongeng, persahabatan, keluarga, dan lain-lain. Terus yang kedua adalah unsurnya adalah latar. Latar itu adalah keterangan mengenai waktu, tempat, suasana dalam sebuah cerita dongeng. Contohnya, latar waktu. Nah, latar itu ada 3, latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Latar waktu contohnya sore hari, pagi hari, dan lain-lain. Kemudian latar tempat. Tempat itu menunjukkan tempat di sungai, di sekolah, dan lain-lain. Kemudian latar suasana. Suasana mencekam, menakutkan, dan lain sebagainya. Unsur yang ketiga adalah alur. Alur adalah urutan peristiwa dalam sebuah cerita dongeng atau jalannya sebuah cerita dongeng. Unsur yang keempat adalah tokoh. Tokoh adalah para pelaku dalam sebuah dongeng, bisa hewan, manusia, tumbuhan yang diberi nama, dan lain-lain. Yang kelima adalah penokohan. Penokohan ini adalah karakter atau watak tokoh
ya, watak tokohnya ya. Misalnya baik hati, suka menolong, dan lain-lain. Yang keenam adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Yang ketujuh adalah majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan dalam sebuah cerita dongeng. Yang kedelapan adalah amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca atau pelajaran yang dapat diambil dari sebuah cerita dongeng tersebut. Nah, demikianlah tadi unsur-unsur yang ada di dalam dongeng. Selanjutnya, contoh dongeng. Contoh dongeng itu seperti apa? Yang pertama, pernah nggak kalian mendengar dongeng Malin Kundang? Yang kedua, contohnya adalah bawang merah, bawang putih. Yang ketiga adalah Jagat Tarup. Yang keempat, Batu Menangis, dan lain-lain. Kesimpulannya, materi hari ini adalah bahwa dongeng merupakan salah satu cerita fiksi atau bersifat hayalan dan tidak benar-benar terjadi. Setiap dongeng memiliki pesan moral yang baik dan dapat kita teladani serta kita praktekkan dalam kehidupan. Untuk tugas hari ini yaitu bacalah dongeng yang berjudul Bunga Melati yang Baik Hati di buku LKS kalian tema 2. Kemudian tulislah pesan moral atau pelajaran yang terkandung dalam dongeng tersebut. Nah, kalau kalian masih bingung, Ustazah berikan contoh ya. Misalkan dalam dongeng Malin Kundang, pesan moral atau pelajaran yang terkandung dalam dongeng Malin Kundang adalah bahwa kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Nah, nanti setelah kalian menulis pesan moral atau pelajaran yang terkandung dalam dongeng Bunga Melati yang Baik Hati, silahkan foto jawaban kalian ya dan kirim ke Ustazah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.